Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar di Indonesia sendiri. Kita kerap mendengar tentang santet dan juga orang yang diduga terkena ilmu hitam ini. Kebanyakan orang terkena santet akan berakhir dengan kematian, atau jika punya penyakit, ya seperti enggan hidup dan enggan mati. Pokoknya hidup akan mengerikan jika sampai terkena guna-guna ini. Orang percaya jika santet dikirim oleh orang yang memiliki niat buruk kepada kita. Mereka ingin hidup kita jadi tidak tenang, atau ingin kita dibunuh dengan cara yang aneh. Dan inilah jenis-jenis santet jahat yang masih sering dipakai di Indonesia. Yang pertama, santet berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat-sifatnya, santet dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah santet lepas. Santet ini dikirim oleh seseorang atau mungkin dukun kepada Anda seperti peluru. Santet ini masuk ke dalam tubuh dan dibiarkan begitu saja. Orang yang mengirimnya hanya mengamati dari jauh akan reaksinya. Santet yang terus dijaga. Santet jenis ini tak hanya dikirim lalu dibiarkan, namun terus dikontrol dalam kurun waktu tertentu. Biasanya akan ada semacam tali gaib yang tersambung antara korban dan pelaku. Jika korban mulai kuat menghadapi santet, dukun atau pelaku akan mengisi santet ini lagi hingga tak ada habisnya. Yang kedua, santet berdasarkan jenis bendanya. Berdasarkan jenis bendanya, santet terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama dikenal sebagai santet susuk. Santet ini berupa kiriman benda-benda mati seperti paku, lidi, atau apapun yang akan membuat penerima mengalami sakit yang tak tertahankan. Jenis kedua dari santet ini dinamai santet kodam. Dukun atau pelaku santet akan mengirimkan makhluk halus, entah jin atau setan kepada korban. Makhluk halus ini akan mengganggu korban atau bahkan merasukinya hingga membuat hal buruk sering terjadi. Beberapa bahkan menyebabkan kematian. Yang ketiga, santet berdasarkan kekuatannya. Berdasarkan kekuatannya, santet dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, santet tingkat dasar. Santet ini yang kerap digunakan di Indonesia, entah itu dengan mengirim benda-benda aneh ke dalam tubuh korbannya atau mengirim energi negatif. Santet ini hanya menggunakan ritual berupa sesajen dan beberapa syarat. Bisa dilakukan oleh dukun atau orang awam. Santet tingkah menengah. Santet jenis ini biasanya menggunakan media jenis jimat, batu, boneka, roh ataupun makhluk supranatural. Untuk memulai ritual, biasanya pelaku akan mengambil sesuatu dari calon korban, entah itu berupa baju, rambut, atau kuku. Benda itu akan disatukan dengan alat ritual untuk mulai menyantet. Yang terakhir, dan yang paling hebat, santet tingkat tinggi.
Santet ini tidak perlu media atau alat bantu. Orang yang melakukan santet biasanya orang yang memiliki kekuatan hebat. Mereka akan mengirim santet langsung melalui pikiran. Orang yang terkena santet ini akan mendadak stres hingga menjadi gila. Yang keempat, santet berdasarkan tempat asalnya. Setiap tempat memiliki jenis santet yang berbeda-beda. Namun, kali ini kita akan membahas santet di 3 tempat yang berbeda di Indonesia. Yang pertama, santet yang berasal dari Jawa, bernama santet susuk konde. Santet ini sangat ganas jika sampai mengena manusia. Biasanya akan diberikan efek seperti munculnya penyakit aneh-aneh yang tak masuk akal. Yang kedua bernama teluh pelesit matimang dari Kalimantan. Santet jenis ini tergolong sangat ganas. Menurut masyarakat Dayak, korban yang terkena santet ini harus ditolong dalam 40 hari. Jika tidak, ia akan mengalami kematian yang cepat. Yang terakhir berasal dari Sumatera, bernama buhul cacing apin. Santet ini mampu menguasai urat saraf manusia. Akibatnya, orang bisa mengalami kelumpuhan atau mendapatkan penyakit yang aneh. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan, korban bisa meninggal dengan cepat, namun dengan rasa menyakitkan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!